Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali. Semoga pada kesempatan ini semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, baik, pada part pertama ini di materi peluang, jadi yang perlu kita perhatikan dulu adalah tujuan pembelajaran, yaitu menemukan konsep aturan perkalian dan penjumlahan dalam pemecahan masalah. Nah, di bagian A ini yaitu kaidah pencacahan. Jadi kaidah pencacahan ini kita bagi dulu. Jadi yang pertama yang ingin kita bahas adalah aturan pengisian tempat yang tersedia. Yaitu terbagi, yang pertama, prinsip dasar menghitung. Nah, di sini dibutuhkan nanti teknik atau aturan-aturan yang harus kita mengerti. Baik, di yang pertama, jika suatu proses dapat terjadi dengan N1 cara yang berbeda dan proses itu diikuti oleh proses kedua yang dapat terjadi dengan N2 cara yang berbeda, maka banyaknya rangkaian proses itu, jadi yang dimaksud dalam urutan tersebut dapat terjadi N1 kali N2 cara. Jadi cara yang berbeda ya, maksudnya di situ. Nah, keterangan yang berikut di poin kedua, jika suatu proses dapat terjadi dengan N1 cara yang berbeda dan selanjutnya hasil yang kedua dapat diperoleh melalui N2 cara yang berbeda, titik-titik ini dan seterusnya, dan akhirnya hasil yang ke M, jadi yang terakhir, dapat diperoleh dalam M cara yang berbeda, maka kesemua M hasil dapat diperoleh dengan urutan tertentu, maka rangkaian proses dengan urutan tersebut bisa kita tuliskan jadi proses ke-1 atau kegiatan pertama, proses kedua, proses ketiga, dan seterusnya sampai proses ke M, sampai kegiatan ke M, dapat terjadi dengan, bisa kita tuliskan dalam rumus, N1 kali N2 kali N3 dan seterusnya kali NM cara. Jadi cara yang berbeda ya, maksudnya di situ. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita perhatikan contoh berikut. Seorang ayah mempunyai 2 celana dan 3 kaos. Berapa banyak cara pemakaian celana dan kaos? Nah, untuk menjawab ini, jadi sebelum kita melibatkan tadi keterangan informasi 1 dan 2 yang kita peroleh, dulu biasa kita kerja soal-soal seperti ini dengan istilah kita gunakan cara diagram pohon. Nah, tentu kita misalkan ya, celana itu C, karena ada 2 celana berarti bisa kita tulis C1, C2. Dan selanjutnya kaos, jadi K, karena ada 3 kaos berarti K1, K2, K3. Nah, bagaimana diagram pohonnya bisa kita gambarkan. Jadi pertama C1, C2, jadi celana pertama, celana kedua ya. Nah, selanjutnya kita buatkan lagi dahannya, rantingnya itu seperti ini, K1, K2, K3, berarti kaos 1, kaos kedua, kaos ketiga. Nah, begitu juga di C2, kita juga gambarkan diagramnya K1, K2, K3. Nah, jika ini dipasangkan berarti bisa kita tuliskan C1, K1, jadi celana pertama, kaos pertama. Nah, begitu selanjutnya C1, K2. Bisa juga kita tuliskan C1, K3. Nah, di celana kedua ini kita peroleh juga C2, K1, C2, K2, C2, K3. Jadi celana kedua, kaos ketiga. Nah, ada berapa cara yang kita peroleh ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 cara yang berbeda yang bisa kita pasangkan dari pakaian ayah tadi, dari 2 celana dan 3 kaos. Nah, kita juga bisa menyelesaikan dengan cara kedua, yaitu dengan pasangan terurut. Tetap kita misalkan ya, C itu celana, C1, C2. Kaos adalah K, K1, K2, K3. Nah, bagaimana menuliskan ini pasangan terurutnya? Kita buat bagannya dulu supaya lebih jelas. Jadi kaos K1, K2, K3, celana C1, C2.
Nah, kurang lebih seperti yang tadi ya, kita pasangkan sehingga kita peroleh C1 K1. Selanjutnya C1 K2 kita urut jadi C1 K3. Pindah ke baris berikut berarti C2 K1, C2 K2 dan C2 K3. Sehingga bisa kita tulis pasangan terurutnya adalah, jadi kita buatkan dulu kurung kerawalnya, buka kurung kerawal, tutup kurung kerawal, nanti menyesuaikan ini ya. Nah, kita tinggal urutkan data yang kita peroleh tadi, bisa kita tulis pindahkan ini C1 K1, C1 K2 dan C1 K3, selanjutnya C2 K1, selanjutnya C2 K2, selanjutnya C2 K3. Nah, inilah pasangan terurutnya. Sehingga cara pemakaian dari baju pakaian ayat tadi adalah 6 cara yang berbeda. Kedua cara ini saya kira sudah biasa kita lakukan di materi yang lain atau di kelas-kelas sebelumnya. Nah, kita kembali ke soal yang tadi ya. Dilihat, perhatikan dulu. Seorang ayah mempunyai 2 celana dan 3 kaos. Berapa banyak cara pemakaian celana dan kaos? Dengan memperhatikan keterangan yang materi kita di kaidah pencacahan tadi, bisa kita tuliskan, bisa kita jawab dengan menggunakan keterangan yang diberikan tadi. Coba ditelaah dulu kira-kira bagaimana. Nah, dari keterangan yang kita peroleh dari pakaian ayat tadi, itu 2 celana dan 3 kaos, sehingga bisa kita libatkan istilah kaidah perkalian atau melibatkan aturan perkalian. Karena keduanya tadi itu tidak saling lepas, artinya saling mempengaruhi ya, saling terkait, berarti bisa kita tulis yang 2 ini tadi adalah pemakaian celana. Ada 2 cara ya. Selanjutnya karena ada 3 baju berarti ada 3 pemakaian cara juga. Dengan melibatkan teknik yang tadi bisa kita tulis N1 kali N2. Berarti cara pemakaian celana dan kaos berlaku rumus N1 kali N2 cara ya. Berarti 2 kali 3, 2 ini tadi pemakaian celana. Selanjutnya kaosnya ada 3 berarti 2 kali 3 adalah 6 cara yang berbeda. Nah, dari prinsip dasar menghitung tadi ini, N1 kali N2 cara, poin A ya. Selanjutnya kita masuk di poin B. Nah, di poin B ini, jika N peristiwa saling lepas, tadi yang pertama itu tidak saling lepas ya. Jika N peristiwa saling lepas dengan, perhatikan ya, K1 berarti ada kegiatan pertama, atau peristiwa pertama ya, adalah banyak cara peristiwa ke-1. Kedua adalah banyak cara pada peristiwa kedua. K3 adalah banyak cara pada peristiwa ketiga dan seterusnya. Jika yang dilanjutkan sampai Kn, N kecil ya, adalah banyak cara pada peristiwa ke N. Dari banyak cara ini untuk N buah peristiwa, maka bisa kita tuliskan K1 tambah K2 tambah K3 tambah dan seterusnya tambah Kn. Diingat ini terjadi jika peristiwa itu saling lepas ya. Nah, mari kita perhatikan contoh terkait tadi poin jika N peristiwa saling lepas. Diperhatikan di layar. Contoh, diketahui jalan dari kota A ke kota C melalui kota P atau kota Q. Dari penjelasan ini mari kita perhatikan keterangannya. Dari kota A ke kota P ada 3 jalan. Dan dari kota P ke kota C ada 4 jalan. Selanjutnya dari kota A ke kota Q ada 2 jalan. Dan dari kota Q ke kota C ada 5 jalan. Dan berikutnya dari kota P ke kota Q tidak ada jalan. Diperhatikan keterangan ini ya. Jadi di soal menyebutkan dari kota A menuju kota C melalui kota P atau kota Q. Ini keterangan yang ada. Sehingga yang pertama, gambarlah jaringan jalan antara kota-kota A, P, Q, dan C. Dan yang berikut, berapa banyak cara yang ditempuh. Nah, baik, kita lanjut ya. Jadi kita gambar dulu jaringannya.
rute-rute jalan yang dimaksud. Bisa kita buat jadi dari kota A menuju kota C. Apa keterangan tadi yang diberikan? Ada berapa jalan ke kota P? Ada 3 ya. Bisa kita gambarkan rutenya seperti ini di layar ya. Selanjutnya dari kota P ke kota C. Ada berapa rute? Ada 4. Itu ya. Selanjutnya keterangan yang berikut dari A ke Q. Ada berapa cara? Ada 2 cara. Dan Q ke C ada 5 cara. Dijelaskan juga tadi P ke Q tidak ada jalan. Seperti ini ya jaringannya. Saya kira mudah. Nah, dari gambar ini bisa kita membuat berapa banyaknya cara dari kota A ke kota C. Baik, mari kita perhatikan. Lanjut nomor 2. Peristiwa pertama, jadi peristiwa pertama yang mungkin terjadi yaitu perjalanan melalui dari kota A melalui kota P hingga ke kota C ini ya. Bisa kita tuliskan dari kota A ke kota P tadi ada 3 cara, ada 3 jalur ya, 3 jalan. Selanjutnya dari kota P ke kota C ada 4 cara. Karena ini saling terkait, saling lepas, berarti tidak saling lepas, berarti bisa kita tuliskan ini 3 kali 4, 12 cara. Nah, peristiwa kedua, jadi kegiatan kedua bisa juga kita lakukan dari perjalanan dari kota A menuju Q, kota Q menuju C. Kita lihat rute yang ada. A ke Q ada berapa? Ada 2 cara. Selanjutnya dari kota Q ke kota C ada 5 cara. Karena ini tidak saling lepas, maka berlaku teknik aturan perkalian ya. Sehingga bisa kita tuliskan 2 kali 5, 10. Nah, peristiwa ini ternyata P ke Q itu tidak dia saling lepas. Berarti berlaku aturan penjumlahan. Sehingga bisa kita tulis banyak jalan yang dapat ditempuh dari kota A ke kota C adalah, dari sini ya, 12 tambah 10 sama dengan 22 cara yang berbeda. Saya kira dimengerti jelas ya. Nah, dari keterangan tadi, contoh-contoh yang sudah diberikan, kita bisa membuat kesimpulan. Yang pertama, apabila kegiatan pertama dan kegiatan kedua adalah 2 kegiatan yang saling lepas, dan misalkan kegiatan pertama satu ini terjadi dengan N cara dan kegiatan kedua terjadi dengan M cara, maka 2 kegiatan tersebut akan terjadi sebanyak M tambah N. Kalau penjumlahan disebut dia aturan penjumlahan, biasa juga disebut kaidah penjumlahan. Kesimpulan kedua yang bisa kita peroleh adalah apabila kegiatan nomor 1 dan kegiatan nomor 3 adalah 2 kegiatan yang tidak saling lepas, dan misalkan kegiatan nomor 1 terjadi dengan N cara dan kegiatan nomor 3 terjadi dengan M cara, maka kegiatan yang diperoleh dapat melakukan kegiatan nomor 1 kemudian dilanjutkan dengan kegiatan nomor 3 akan terjadi sebanyak MN atau M kali N. Dari sini biasa disebut dengan aturan perkalian. Nah, saya kira jelas penjelasan kita di sini, contoh-contoh juga ada. Semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat. Sekian pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.